malam hari ini seperti biasa kita menyelenggarakan acara malam takbir Idul Adha. Ini biasanya kita di aula seluruh santri. Tapi tahun ini ya kalian sajalah. Ini sempurna semuanya jumlahnya. Ada semua ya. Baik. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, ada ketentuan mengenai Idul Adha. Itu sunnah hukumnya menyelenggarakan sholat Id. Ya. Baik di lapangan ataupun di masjid, tidak usah diperdebatkan. Yang penting sholatnya. Jangan sampai hanya karena berebut tempat sholatnya tidak jadi. Kata yang satu harus di lapang, kata yang satu harus di masjid. Sampai asar jadi nggak sholat, malah berantem. Nah, sikap-sikap seperti itu harus kita hindari. Ya, ini amaliyah sunnah. Dianjurkan mendirikan sholat, tidak usahlah menonjol-nonjolkan mana yang lebih afdol. Pokoknya semuanya afdol karena semuanya sunnah. Yang tidak afdol itu al-khilaf wan niza', itu yang tidak afdol, itu yang mamnu anhu. Yang tidak boleh itu bertentangan, saling berselisih sehingga apa yang seharusnya dilaksanakan malah luput, terlupakan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Faidza afattum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Aminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi pertama ini menjelaskan, sementara orang suka berselisih juga tuh. Itu ada orang katanya dari Indonesia ke Mekah bawa batu ali jualan. Kan niatnya mau naik haji, tapi kok jualan? Nah ini ayatnya. Boleh. Ya. Jadi kalau ada orang Kuningan bawa batu ali ke Mekah kemudian jualan di sana, boleh apa tidak? Boleh. Yang penting hajinya ya tetap dilaksanakan. Fala junaha an tabtagu fadla mir rabbikum. Itu maksudnya tijarah. Ini kalian harus tahu karena itu titik-titik rawan perdebatan ibadah haji itu. Masalah ini, dan banyak orang sini, banyak juga orang sini, orang wilayah sini banyak. Ada yang bawa batu ali, ada yang bawa kain atlas gitu. Ada yang bawa mukena, kemudian jualan di sana. Tidak apa-apa. Ya. Itu supaya kalian tahu. Fa idza fattum min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram.
Intinya kalau sudah wukuf di Arafah, ini kemarin mereka wukuf di Arafah, ya mestinya hari Arafah ini sekarang, atau hari yang lalu, atau yang kemarin, saya nggak tahu mana yang benar. Cuman kita di Indonesia, ya kita ikut yang hari ini. Kenapa? Ya pemerintah memutuskan itu, silahkan. Kalau gitu haram puasa, kan hukumnya sudah kemarin. Kan menurut pemerintah Indonesia baru sekarang. Ya, saya pikir juga karena ini kita tidak tahu ilmunya. Dibilang tidak tahu ilmunya itu begini, kita tidak melakukan ru'yat, kita tidak melakukan apa, tapi sudah ada timnya, maka kita ikuti. Ya, kita ikuti. Dan MUI sudah bertanggung jawab. Sudah, kalau MUI sudah bertanggung jawab, kita sudah tidak usah lagi berdebat. Ya mau yang kemarin hari ini hari raya silahkan, mau yang hari ini hari raya hari Arafah. Ya, tapi mereka udah pada wukuf. Yang hari ini hari Arafat, kemudian besok hari raya, ya sudah ikut pemerintah. Yang nanggungnya pemerintah, itu keputusannya. Sebagaimana yang menanggung yang wukufnya kemarin, hari ini hari raya juga pemerintah Saudi Arabia, dan juga pada lembaga-lembaga yang melakukan perhitungan-perhitungan itu kenyataan yang harus kita terima. Hari raya 2 kali, Idul Adha, hari raya Idul Fitri juga ada 2 versi. Ya ada. Itulah kekayaan. Mesti ada yang diuntungkan, ya. Mesti ada yang diuntungkan. Ya mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah sunnah, mau yang kemarin, mau yang besok, yang lalu. Ini sama Idul Fitri juga sama, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi intinya apa? Pak, idza afattum min Arafat fadkurullaha indal masy'aril haram. Setelah selesai wukuf di Arafah itu kan ke Muzdalifah, itu termasuk masy'aril haram, jadi syiar-syiar tanah haram itu. Ya. Itu di Muzdalifah. Apa yang harus dilakukan? Intinya fadkurullaha kama hadakum. Intinya berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi hidayah kepada kita. Telah memberi hidayah kepada kita. Sebelumnya kita termasuk orang-orang yang tersesat. Maksudnya tersesat itu bertanya-tanya. Ya tersesat kan enggak selamanya nyemplung kan. Cuman agak lama kalau orang sesat itu. Mau ketemu yang benarnya tuh agak lama. Orang mau ke Kuningan ngambil alurnya ke Salem dulu. Dari Salem kemudian ke Ciledug, balik lagi. Udah dari Ciledug terus lagi ke Palikancis itu, muter tawaf. Baru nyampe Kuningan. Yang lain sudah dapat 2 porsi bakso di Kuningan. Dia baru nyampe tergopoh-gopoh. Mau acaranya makan bersama kehabisan. Kenapa? Ya itulah nasib orang sesat. Kelamaan di jalan. Sementara sudah ada jalan yang lebih pintas. Jalan itu yang disebut jalan lurus ya, Siratal Mustaqim. Ya, Sirat al-Mustaqim, jalan yang benar. Mustaqim itu apa ya? Dari istiqomah. Mengikuti apa yang diberikan arahan atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gaya hidup di dunia melalui para nabinya. Itu jalan lurus yang pintas. Nah, orang yang sesat itu boleh jadi dia muter-muter dulu baru nanya, "Kemana jalannya? Mau kemana bapaknya? Mau ke Kuningan." Atuh Pak, kejauhan. Hai ti Ciawi mah tinggal ka Olecet bae ka ditu ka kulon, Kuningan nyampe. Naon mesti ka Ciledug ka Palikancis segala, tolnya aja berapa. Itu ilustrasinya, hidayah itu begitu.
Jadi ada orang yang pas diberi petunjuk nggak percaya, dia diberi petunjuk oleh Nabi nggak percaya. Pokoknya dia pakai otaknya dulu, akalnya dulu, ngikut itu semua kemauan akalnya. Udah mentok capek baru aman, nah kepaksa dia beriman. Karena udah mentok nggak bisa apa-apa lagi. Ya jangan, itu belum beriman, itu baru tunduk. Ya. Menurut Al-Quran itu belum beriman. La taqulu amanna bal qulu aslamna. Itu baru tunduk aja, baru patuh aja. Kenapa? Kepaksa, nggak bisa lagi dia, mentok. Baru nanya-nanya, sudah nanya ditunjukkan baru patuh. Saya kira ke sono jalannya, ternyata ke sini lebih dekat. Begitu. Orang mau sholat aja harus dicari-cari, dirasa-rasa dulu, keliling agama-agama dimasukin dulu semua, touring. Masuk ke agama A, habis itu nggak puas, masuk ke agama B, terus dia keliling, katanya ini mencari Tuhan, berproses. Kelamaan. Ya Allah, ya itulah gaya-gaya orang bagaimana bisa memeluk agama Allah. Yang terakhir, nah, sekarang kalau sebuah teori, ada satu teori A, contohnya begini, menurut para ilmuwan dulu, namanya bumi itu datar. Pokoknya bumi datar. Yang mengatakan bumi itu bulat harus mati. Iya, ada itu. Dulu, zaman-zaman dulu, nggak usah disebutin, ntar kena undang-undang IT lagi, kau apa, menghina agama orang, tapi nyata sebetulnya. Harus mati. Ada banyak martir, jadi orang-orang yang mati hanya karena mempertahankan pendapatnya bahwa dunia itu bulat. Itu awalnya datar. Habis itu para ilmuwan terus membuktikan, nih sampai siapa? Karena keyakinannya bahwa dunia itu bulat. Ada orang, pokoknya dunia ini bulat. Kalau saya berlayar ke timur pasti akan nyampe ke barat. Dibuktikan, buktikan. Ya, walaupun belum nyampe udah keburu kecapean. Pakai perahu orang Spanyol tuh ya. Sampai akhirnya menemukan benua Amerika. Namanya siapa? Nah, siapa? Christopher Columbus. Orang pertama ingin membuktikan, ikut percaya. Pas sudah lama, udah kelaparan, udah apa di jalan, wah saya nggak percaya, kurang ajar nih Columbus nih. Hanya udah ketemu daratan, udah nggak dilanjutin lagi, udah capean. Hanya masuk ditemukanlah benua Amerika. Ya ditemukan menurut dia, menurut orang Amerikanya kan biasa saja itu. Ini dari dulu juga ada kok ditemukan. Menurut orang Indian kan enggak, ini Amerika dari dulu ya ada. Tapi itulah sejarah mencatat, saking inginnya membuktikan dunia itu bulat. Nah itu artinya apa? Ide-ide yang baik itu, kebenaran itu harus diperjuangkan. Walaupun bukan kebenaran agama yang dia perjuangkan, kan kebenaran kalau dunia itu bulat. Pertanyaannya, kalau menurut Islam gimana? Ya sama, para ulama muslim juga awalnya ya karena pengetahuan waktu itu sepakat mengatakan bahwa bumi itu datar, mereka juga mengatakan datar. Soalnya kan ardo pirosan. Nah, bumi itu sebagai piros. Nah, masa piros bulat kayak bola kan jatuh melulu. Nah, ini piros ini. Yang namanya piros mesti mabsut, ya. Mesti terbentang panjang. Tapi kemudian terus setelah ada pengakuan bahwa bumi itu bulat, kemudian diteropong, ternyata pada terbang. Akhirnya ketemu lagi ayat yang lain. Goodbye dengan surat Al-Baqarah, welcome surat Yasin. Wa kullun fi falakin yasbahun. Nah yang terbang-terbang itu nggak mungkin datar, pasti bulat. Contohnya balon, terbang bulat kan. Kalau main bola, bolanya datar gimana? Tisarimpet, you know.
Nah, itulah pengetahuan yang belakangan mengalahkan teori yang pertama yang tentang datar itu. Ya, sekarang apa yang kamu tahu? Gimana bentuk dunia? Kamu akan jawab bulat kan? Tidak terjadi hal itu pada zaman-zaman dulu, datar. Sampai Imam Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa menurut Imam Ibnu Katsir ini, bahwa menurut dia al-mu'tamad itu bumi itu datar. Jadi bumi itu datar masih menurut pengetahuannya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu mufasir dan dia juga menulis sejarah. Tapi kemudian sangat bijak dia. Ya, mau bumi itu bulat atau datar, yang penting tidak mempengaruhi keimanan kita, katanya. Jadi masalah diskusi dunia selesai gitu. Jangan sampai mempengaruhi. Toh semuanya makhluk, mau datar mau bulat makhluk. Cuman bayangannya kalau datar berarti seperti Alibaba yang naik tikar terbang itu ya. Nah, itu. Nah, kalau yang bulat seperti balon-balon yang terbang ulun pipalakin yasbahun. Nah, padahal bulan itu kan udah muter itu ya, mustadir ya. Yang kelihatannya kan kayak gitu. Itu kan dari sebelah sini, dari sebelah sana juga ya sama kayak gitu juga bentuknya. Ya. Nah, demikian juga agama, kalau yang datang belakangan mestinya adalah membenarkan, meluruskan, koreksi terhadap yang datang lebih awal. Karena yang namanya manusia itu sedikit berubah, nggak usah yang bersifat agama lah. Nizam saja di pondok kalian tuh udah begitu. Menurut pertama, misalkan harus pakai sabuk, udah segitu aja selesai. Pakai sarung, pakai ikat pinggang, selesai kan? Habis itu tambah lagi ijtihad Gismul Aman yang lain, sabuknya harus yang besar, yang kayak yang orang mau naik haji tuh, tahu? Kenapa? Sing merosot. Ya, berubah kan. Akhirnya anak-anak pada ramai berduyun-duyun ke pasar. Mau apa? Mau beli sabuk apa? Sabuk yang besar itu, kopel. Begitu. Terus nanti berkembang lagi. Habis itu tidak boleh merek ini, tidak boleh merek ini, terus berkembang. Namanya manusia tuh karena merasa ingin memperbaiki juga, tapi lama-lama jadi nggak baik juga. Karena kan kemampuan untuk kebaikannya manusia ini kan sangat terbatas. Kalau dari Allah kan tuntunan dari Allah itu kemampuan untuk menerawang kebaikannya itu lebih pasti. Walaupun kadang-kadang karena akal kita belum nyampe kelihatannya berat, tapi sebetulnya dia lebih pasti. Coba, kan yang dalam sholat itu yang kalau kita punya hadas kecil itu yang dicuci apanya? Mukanya kan ya, batal wudunya kan, yang dicuci mukanya, enggak ininya, aneh. Ya udah para ulama bilang ya itu ghairu ma'qulatul makna, selesai aja udah. Yang penting ikuti aja begitu. Tapi lama-lama kamu udah lama makin tahu. Kenapa kalau dibasuh mukanya ini yang tadinya kita ini bisa misalkan mohon maaf bisa pengen kentut gitu. Padahal yang dicuci ininya mukanya. Aneh juga kan? Udah cuci keluar. Pas kita cuci lagi bunyi lagi berkali-kali. Dicuci bunyi lagi. Berarti kan benar itu yang disuruh ininya, karena mungkin ada anginnya di sini apa gitu kan pada nempel itu. Ya itu analisis sendiri, maksud saya diamati gitu. Kalau saya sih dari pengamatan. Nah, dari pengalaman itu kan, oh itu dari situ aja sederhananya udah bisa ketemu itu. Nggak usah didebatkan, gimana sih agama ini? Siapa yang salah, siapa yang dicuci? Ya ternyata begitu kan. Pas semakin dicuci ini, dipegang ini keluar, dipegang ini. Jadi banyak kelihatannya tidak makul, sebetulnya makul, cuman kita belum sempat meneliti secara serius tentang itu. Tapi kita sudah melakukan, kan banyak
Teori pengajaran modern harus begini, harus mengajarkan anak untuk mampu berpikir tingkat tinggi. Wah, keren kan? Dibuat gitu gini, makin nggak tinggi-tinggi. Contek sana, contek sini, nggak kreatif. Kalau di pondok tidak usah pakai teori harus berpikir tingkat tinggi, nggak usah. Bikin acara kelas 6 wajib bisa menyelenggarakan pagelaran seni dan budaya kelas 6. Itu mikir nggak kira-kira? Mikir. Belum apa-apa sudah izin ke bagian pengasuhan. Apa izinnya? Mau ke internet, Ustaz. Untuk apa? Mencari bahan. Wah, itu kan salah satu langkah awal itu. Mencari bahan. Berarti apa? Tolabul maklumat. Tolabul ilmi. Tolabul informasi. Udah terkumpul nih, dipilih. Wah, kelihatannya kita cocok gaya ini. Tapi nggak nyontek, tapi gayanya begini. Ketemu gaya. Walaupun banyak juga nyontek logo-logo orang dicontek. Ya, untungnya Ustadz ini harus paham juga, jangan sampai logo orang diambil, nanti kena hak cipta lagi. Nggak boleh. 1,5 miliar minaina 10 senti. Ya. Nah, itu satu. Sudah dipilih, kan kemampuan memutuskan dalam bahasa pendidikannya. Kita nggak usah harus punya kemampuan memutuskan apa, bikin aja satu kegiatan, semuanya memilih dapat, memutuskan dapat, memilih pemainnya, berlatihnya, kemudian mengevaluasi para pemainnya benar apa enggak, ada gladi resik, ada gladi kotor, ya, kemudian baru penampilan, memilih lampunya gimana, harga soundnya berapa, memutuskan berapa harus kita bayar per orang. Semua kerjaan berpikir semua. Dapat semua. Orang lain pada teriak-teriak HOTS, Highest Order Thinking Skill, kita sudah lewat. Dan begitulah sebetulnya agama. Orang lain keliling-keliling nyari, pokoknya ternyata harus direpress, harus disegarkan ulang manusia itu. Agama udah sholat 5 waktu, itu yang wajib juga. Sebetulnya kalau diteliti ya merepress juga, mengendorkan ketegangan. Ya, ketegangan itu retensi, jadi menurunkan ketegangan. Dengan sholat itu orang sujud ke bawah itu kan imbang, yang tadinya gini terus dia harus gini, sujud semakin lama semakin bagus, semakin dekat dengan Tuhan kan. Ya, diskusi dulu zaman Nabi kenapa mesti sujud, nungging segala, enggak, udah ikutin aja, lama-lama dirasain sendiri, nemu namanya ibtikarian, menemukan, oh ternyata dengan sholat lebih fresh loh itu. Berarti sholat itu mampu. Orang lain sibuk nyari-nyari gitu. Gimana? Ada yang pakai yoga, ada yang pakai senam, ada yang pakai macam-macam. Tuhannya nggak dibawa, yang ada poco-poco. Tapi kalau ini kan kita bawa Tuhan ya, tapi juga dengan gerakan-gerakan yang merupakan takdim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan yang azim, yang sangat dan maha besar, itu kan berbeda. Ya, berbeda. Ada pancaran tenaga, ada setruman, ada semangat, ada apa. Dan lupa terhadap problem-problem yang dihadapi. Apalagi kalau khusyuk, ya, connecting, serius, itu beda dengan yang asal-asalan. Yang namanya asal-asalan emang manfaatnya kurang, ya asal-asalan juga. Kalau yang serius ya serius juga hasilnya. Yang belajar juga sama kan? Belajarnya asal-asalan ya natijatuhu asal-asalan kadalik. Wa ma adraka ma asal-asalan. Alladzina. Ya Allah. Ini harus serius, sholat juga harus serius, connect kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tidak ada masalah kalau yang sudah paham bacaan-bacaannya, itu ketika membaca dia sebetulnya sudah connecting, sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berhubungan dengan yang maha itu pasti
ada manfaatnya. Yang kecil berhubungan dengan yang besar itu pasti ada manfaatnya. Benar enggak? Pejabat kecil berhubungan dengan pejabat besar ada manfaatnya enggak? Ada. Ketika dia butuh, pejabat besar itu butuh untuk jabatan tertentu, dia ingat sama yang kecil tadi. Ini kecil nih, kuda kuningan nih, cakep nih, angkat, naik jabatannya kan. Nah sekarang kalau yang kecil berhubungan dengan yang kecil terus ya jadi kecil, pas sikut-sikut. Makanya harus baik-baik sama yang besar itu. Itu ilustrasi begitu. Jadi mendekati yang besar-besar, yang besar ilmunya didekati, kamunya akan mahir, tertular ilmunya. Baik. Jadi kata kuncinya wadkuruhu kama hadakum. Jadi kita memuji, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu supaya seimbang dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hidayahnya itu apa? Perjalanan hidup kalian, itu kan hidayah sebetulnya. Kok orang tua menyarankan belajar ngaji? Itu kan hidayah. Kamu tuh Islamnya Islam turunan sebetulnya. Ya masih lumayan. Ada orang tua yang menurunkan agamanya. Kan banyak yang gak mau nurunin agamanya. Ya, berarti orang tua menurunkan agamanya kepada anaknya, mewariskannya, itu kan hidayah. Karena tidak semua orang tua peduli dengan agama anak-anaknya. Betul? Banyak kan? Kama hadakum. Itu fadzkurullah. Suma afidu min haitsu abadun nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Istighfar, zikir, istighfar ini amalia haji nih, ya. Setelah di Arafat, di wukuf di Arafat itu kan banyak berdoa itu. Minta apa saja mustajab itu. Zikir, istighfar, ya alasannya tadi kama hadakum, kemudian istighfar, habis itu apa? Zikir lagi. Kalau sudah selesai hajinya gimana? Zikir lagi. Kenapa? Kita aja suka membangga-banggakan orang tua. Natafakhor, apalagi tradisi Arab. Qabilah itu kan membangga-banggakan keturunannya kan? Dan itu emang tradisi manusia, membangga-banggakan keturunannya itu. Ya, membesar-besarkan orang tuanya. Jangankan itu, para raja itu kan juga membesar-besarkan. Kalau raja lewat itu, raja lewat, hidup, gitu kan. Hidup Ontolohod, hidup Raja Ontolohod, pada hidupnya. Karena apa? Karena memang sudah tradisi mengangkat dan membesarkan yang sudah besar itu. Hidup, kuat, perkasa, dia disanjung-sanjung. Itu raja. Manusia bukan? Manusia. Masa sama Allah nggak mau yang menciptakan manusia, tidak mau mengatakan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, masa nggak mau? Manusia aja digitu-gituin. Ada santri juga sama kiainya kan luar biasa, dia menyanjung-nyanjungnya kan. Apa disebut khodimul tullab wa khodimul ilmi wa banyak banget gelar panjang-panjang itu untuk mengagungkan gurunya, kiainya. Masa Tuhannya malah dilupakan? Harus diingat dong. Makanya perimbangannya itu sebagaimana kalian mengangkat-ngangkat derajat orang tuanya, membesar-besarkan, mengagung-agungkan atau mengingat-ingat orang tuanya, jasanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala harus diingat-ingat karena lebih banyak pemberiannya. Ya termasuk kalian diberi orang tua soleh itu udah rezeki itu. Ya, hidayah yang besar. Au asyaddu dzikron, bahkan harusnya lebih mengagungkan Allah lebih. Apa yang diajarkan? Tasbih diajarkan kan? Sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma bil ardh. Dan banyak lagi lah yang menggambarkan sabbaha. Fasabbihuhu bukratan wa asila.
bertasbih. Tasbih itu aja mengucapkan subhanallah. Nah, kalimat takbir itu kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau Rasulullah ini semuanya min ahabbil kalam ilallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dirancang dalam takbir apa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan tasbih subhanallah, mengucapkan subhanallah itu apa? Kalau kamu mengucapkan subhanallah sama dengan mengakui bahwa Allah itu jauh. Ta'ala artinya jauh. Ta'ala Allahu, Allah itu jauh dan sangat terbebas dan tidak mungkin mendapatkan sifat-sifat amma yusyrikun, dari apa yang dimusyrikkan oleh orang-orang musyrik. Amma yadlimun, dari apa kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika menyifati Allah dengan sifat yang tidak baik itu kan zalim. Ya. Subhanallah itu apa? Artinya husnudzon kepada Allah. Kira-kira begini, kalau kamu berpikir, aduh jangan-jangan saya nanti 3 truk ini. Itu kan suudzon. Kamu sudah membuat takdir kamu jelek gitu. Mestinya, ya Allah saya mohon selamat. Gitu. Mestinya kita buat baik-baik. Nanti kalau begini jangan tempe. Jangankan sayur ya. Jangan begitu. Tapi makanya positive thinking sebetulnya. Yang namanya subhanallah itu adalah sikap positive thinking. Mensucikan Allah artinya Allah maha terbebas dari segala dugaan-dugaan, termasuk dugaan buruk yang kita duga. Ya seperti berpikiran negatif itu kan sama dengan menduga yang buruk. Jadi kalau subhanallah itu artinya kita mensucikan Allah dari berbagai macam prasangka kita. Makanya kalau ada kilat, curelat, gitu, celugur itu subhanallah gitu kan. Diajarkan oleh orang tua kita kan subhanallah. Artinya maha suci Allah. Enggak, kita enggak bakalan apa-apa. Yakinlah kan gitu. Beda kalau dengan orang lain kan, orang munafik, orang kafir kan begini, orang musyrik itu. Kalau lihat kilat kan begini. Ya ja'aluna asobiyahum bi adanihim. Kalau kita ya subhanallah. Melihat awan hitam pekat langit itu. Mungkin orang lain ada sibuk nyari sasajen. Kalau kita enggak, murah insyaallah, enggak usah bukan nyari sasajen. Melihat awan hitam apa cukup dengan mengucapkan naudzubillah min syarri ma fihi. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan akibat dari awan hitam itu. Begitu. Datang ke satu tempat, naudzubillah min ahliha, min syarri ahliha. Datang satu kota begitu. Naudzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu. Jadi tidak akan terganggu. Ya. Tidak akan diganggu oleh ahli penduduk itu. Karena kita sudah minta perlindungan kepada sang pemilik daripada penduduk itu. Paham? Itu artinya subhanallah. Yang kamu sering ucapkan subhanallah itu artinya apa? Kamu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang lah ungkapannya. Kalau ingin mendalam lagi nanti, ini yang gampang aja. Kamu husnudzon. Husnudzon itu apa? Positive thinking. Berpikiran positif. Saya naik, gitu. Saya nilainya 10, itu positive thinking. Seandainya tidak nyampe 10 pun ya dapat 5 mah. Coba kalau saya paling nilainya 5 ya dapatnya 1. Jadi gantungkan cita-cita setinggi langit itu ya subhanallah. Berpikiran positif. Ya. Makanya kita buat di Al-Ikhlas ini positive thinking area. Semuanya. Artinya di sini kalian harus husnudzan kepada Allah. Jangan berpikir negatif. Dan hukumnya husnudzan kepada Allah adalah wajib. Itu subhanallah. Alhamdulillah. Apa alhamdulillah?
Semua pujian yang baik-baik itu mutlak milik Allah. Kalau kita mendapat pujian, kita kembalikan kepada Allah, karena itu milik Allah. Makanya kalau kita dapat nikmat, itu kan akan dipuji sama teman-teman. Wah, hebat ya kamu, sukses kamu, alhamdulillah. Kita balikin kepada Allah, tuh harus sadar. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, itu kita balikin kepada Allah. Kita punya kesempatan untuk belajar. Wah, kamu rajin sekali belajar, alhamdulillah, berkat doa kamu. Begitu. Jadi enak sekali. Kondisi apapun selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nyaman dikit, ya tadi 3 truk tadi atau tidak nyaman gitu, innalillah, tetap mengembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan hanya orang mati saja baca innalillahi. Mati lampu juga innalillahi. Jadi ceritanya Rasulullah suatu saat lagi baca tiba-tiba mati lampu. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siti Aisyah komen, ya Rasulullah, mati lampu aja sampai innalillahi gitu. Loh, sedikit sekecil apapun musibah yang harus kita istirja, kita kembalikan kepada Allah. Walaupun hanya mati lampu. Mati lampu kan termasuk musibah juga kan. Soalnya kan dia harus mengeluarkan, harus menyalakan lagi kan, kerjaan lagi. Yang tadinya kalau nggak mati kan nggak usah. Berarti jadi double kerjaan kita kan. Nah, sekecil apapun sabda Nabi, musibah yang menimpa, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau kamu dengar kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau di sekarang ini orang pada, anak kecil pada lari itu. Nah, ya inna lillahi. Padahal itu namanya istirja, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semuanya milik Allah, ya sudah nyantai aja, kira-kira gitu, jangan panik ya. Baik. Anak-anakku sekalian, itu alhamdulillah. Kemudian la ilaha illallah. Ilahun itu artinya yang disembah. La ilaha berarti menafikan. Kan orang banyak menyembah hal-hal lain tuh. La ilaha illallah. Nah, dengan la ilaha, kalau dia mansub seperti itu artinya sekali-kali tidak ada yang, itu kira-kira artinya. Atau hanya gitu. La ilaha illallah, hanya Allah lah yang berhak disembah. Itu artinya. Artinya jangan berpikiran untuk cari-cari sembahan lain lah. Atau kalau yang punya sembahan-sembahan lain buang gitu. Sembahnya Allah saja. Makanya kalau di sini kalau ada yang punya jimat tuh harusnya dikumpulin tuh, dibuang, dibakar tuh. Ya biar nggak mengganggu aja. Itu nggak musyrik. Terserah musyrik apa tidak menurut kamu, pokoknya mengganggu. Masa mau ujian sibuk mukul-mukul sabuknya. Ini sabuknya dari neneknya nih. Ujian dijawab, belajar, bukan mukul-mukul sabuk. Yang punya cincin pukul cincinnya, wah ini cincin ulung. Enggak, ini aksesoris saja. Jangan begitu. La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu connect dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nasta'in itu kepada ilah yang disembah itu. Ya. Ya berarti kalau dia yasta'in dalam pengertian yang sangat mendalam, bukan yasta'in sebagaimana sesama teman. Kalau itu kan iltimas saja kan. Kalau sama teman kan minta tolong bukan arti yang sebenarnya sebagaimana kita menyembah kan. Sampai nangis-nangis gitu, enggak kan. Kalau sama teman, tolong dong pinjam sendalnya, cuma segitu aja. Atau pinjam uangnya atau apa gitu, enggak mendalam gitu ya. Ini kalau kasih syukur ya enggak apa-apa. Anda cari lagi yang lain, banyak temennya kan berapa ini jumlah. Kalau ada 1-2 orang yang enggak ngasih kan masih banyak yang lain. Santai aja. Itu iltimas kalau sesama. Kalau ilahun itu yang vertikal, hubungannya di atas bawah. Makanya kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, la ilaha illallah.
Ini formatnya format nafyun isbat. Jadi buang dulu kemudian tetapkan gitu. Itu lebih kuat daripada ini namanya negatif case ya. Kalau yang tadi kan positif case. Sebenarnya kalau positifnya la ilaha illallah. Kalau pakai positifnya apa? Ilahun huwallah kan gitu. Cuman dengan menggunakan la ilaha itu untuk menanamkan di dalam diri kita keyakinan sekuat-kuatnya bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Supaya kalau ada Tuhan-Tuhan yang mau mengganggu tuh udah sana nggak ada gitu. Kan banyak yang mengganggu tuh. Saya datang ke sini nih, pengen naik duduk di kelas B, datang ke dukun ini, ya nggak bisa. Huwa faqat la yastati, is'al faqat. Dukunnya itu kamu tanya itu Ihfad al-Harik misalnya. Atau Soedu Samak. Fahim tak lama, kayak apa saya yu'inuka wa huwa la yastati. Ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, sabit lagi, mengukuhkan lagi, mengakui bahwa Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Bahwa Allah yang maha agung. Artinya kita nggak ada apa-apanya, kita kecil. Manusia semuanya kecil, semua makhluk yang ada itu kecil. Itulah arti tasbih biar kalian berusaha memahami. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang saya sampaikan setiap malam takbiran cuman ini sebetulnya. Ya, cuman mungkin ada beda-beda gaya, beda-beda informasi saja. Tapi intinya bahwa kita mengembalikan segala pujian, bahwa semua yang kita dapat itu pujiannya hak pada Allah, kita kembalikan. Walaupun ya kita boleh bangga, ya boleh bangga, boleh. Yang nggak boleh itu sombong. Kalau sombong itu sederhananya menganggap orang lain lebih rendah dari kita, itu sombong. Tapi kalau bangga itu mengagumi sesuatu. Kamu punya sepatu baru di lengan, dilihat tuh made in Indonesia, dilap, simpan. Boleh nggak? Ya boleh. Itu bukan sombong, itu bukan mutakabir. Dia bangga aja terhadap barang itu. Apalagi ya kalau ditambah, kok bisa ya saya memiliki sepatu sebagus ini? Ya Allah, kalau bukan karena takdir Allah nggak mungkin saya. Ini dari dulu cuman mimpi saja saya punya merek sepatu ini. Sampai sekarang belum terlaksana. Saya pernah itu punya sepatu yang sejak kecil saya tuh kabita gitu sama orang itu. Kabita. Tahu-tahu kebelinya udah 40 tahun. Usia saya 40 tahun baru kebeli. Jadi saya senang itu dengan merek itu. Baru kebeli setelah usia 40 tahun. Sampai juga saya punya sepatu merek ini ya. Itu nggak usah saya sebutkan. Kalau saya sebutkan nanti kamu pada pengen lagi. Nah, kalau pada pengen gitu kan pabriknya harus bayar saya kan, promosi. Nggak usah. Ya itu bangga namanya, bukan mutakabir. Kalau mutakabir menganggap orang lain rendah, berada di bawah dia. Dalam segala hal, dalam harta, dalam ilmu, dalam apa. Tapi kan kalau orang misalkan punya harta, kemudian dia bangga, alhamdulillah saya bisa begini. Ada yang minta sumbangan, nyumbang ngasih 1 juta, 2 juta, alhamdulillah. Mungkin kalau saya tidak punya segini, saya nyumbangnya cuma 1.000, kan gitu. Nah itu bangga namanya. Dihubungkan lagi kepada sang pemberinya akan lebih bagus. Sehingga mampu bersyukur. Semakin banyak bersyukur artinya kan semakin dipercaya kita menerima harta. Menerima benda itu artinya kita mampu mendistribusikannya sesuai dengan yang diharapkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ditambah lagi. Paham ya? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau kita menghadapi hal yang kelihatannya berat sekalipun, Allahu akbar. Itu yang tadinya tegang kita merasa
bahwa ada yang lebih agung, yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi, yaitu Allah. Begitu. Lebih besar dari keinginan, dari rencana yang kita inginkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan ini juga tadi diibaratkan, makanya kadikrikum abaukum itu kan artinya kita kadang-kadang membanggakan sesuatu yang sangat berperan sama diri kita, atau mengagungkan, maksudnya memuja-muja itu ya, sesuatu yang diduga sangat berperan atau dirasakan sangat berperan, maka Allah menyarankan, menganjurkan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kamu mengingat orang-orang yang, atau lebih lagi begitu. Karena kamu sama manusia aja kamu masih menyebut-nyebut namanya, masa sama Allah tidak mau menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu apa perimbangannya ya? Sebagai hudan, sebagai petunjuk yang didapat, kita berterima kasih dengan itu. Kemudian beristighfar. Istighfar itu juga menurunkan ini. Karena orang kalau merasa berdosa itu bahaya. Merasa berdosa dan merasa dihantui oleh dosanya, itu dia akan salah langkah, salah tingkah. Bahasa Sundanya cilaka kupola sorangan. Makanya kalau ada berbuat salah tuh langsung istighfar itu, sehingga dia selalu seimbang. Selalu baca istighfar itu untuk menyeimbangkan, menselaraskan ya. Dengan beristighfar minimal rasa bersalahnya itu tidak berlebihan, sehingga dia mampu bertindak normal dan wajar. Itu istighfar. Jadi sense of guilt, rasa bersalah yang berlebihan itu bisa dianggap penyakit. Tapi agama sudah mengingatkan astagfiru. Jadi istighfarnya menjadi kegiatan yang disuruh. Berarti punya nilai ibadah juga. Jadi di satu sisi berperan sebagai ibadah, di satu sisi berperan juga untuk membangkitkan semangat hidup kita. Tidak kecewa, tidak ada putus asa gitu loh. Makanya disuruh istighfar. Ada hadis Rasulullah SAW ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'at alhasanat tamhuha. Nah, tamhuha itu jadi mampu dengan berbuat baik. Nah, istighfar itu salah satu perbuatan baik, akan mampu menghapuskan as-sayyi'at. Begitu. Sehingga kita tidak tegang dihantui. Orang kalau sudah dihantui rasa bersalah, ya sudah, ada saya mah sudah buat banyak dosa, ada cocok lagi ka neraka. Cek para kiai ge hari ini jama loba dosa mah. Ka nerakanya enggak sekali nyemplung sekali aja udah langsung. Tuh mungkin bisa ke surga orang juga uing mah. Nah, itu namanya rasa bersalah yang berlebihan, justru malah tidak membuat dia benar. Tapi kalau bersalah, beristighfar, dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Mafhum? Kalau dia mampu menjadi orang baik, berarti taubatnya sudah diterima. Enak kan? Ya mudah-mudahan. Innallaha tawwabur rahim. Istighfar. Setelah istighfar berdoa. Nah, manusia ini berdoanya ada dua macam. Yang pertama, ada yang cuman minta Rabbana atina fid dunya hasanah titik. Jadi ada hasanah titik gitu. Nah, yang kayak gitu dia nggak dapat di akhiratnya. Tapi yang lain ada yang berdoanya, dan ini doa Nabi sebetulnya yang mengcover seluruh permasalahan kan. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi tiga. Dunia hasanah oke, kita mohon. Akhirah hasanah juga oke. Tapi ini aja nggak selesai. Wa qina adzabannar ini penting diungkapkan. Meminta terhindar dari neraka itu penting diungkapkan. Karena apa? Untuk menunjukkan rasa takdim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki iqab diantaranya dalam bentuk neraka. Maka ketika kita memohon agar terhindar dari neraka, maka kemauan untuk
menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan neraka itu menjadi sangat kuat. Ya. Dan kalau kita mengakui bahwa itu azabnya sangat pedih, kami tidak akan mampu menanggungnya, ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka, maka kemungkinan untuk dikabulnya sangat besar. Begitu, jadi menjadi nikmat. Jangan seperti orang-orang yang bilang, neraka deui ngomongan neraka baik, ceramah coba neraka surga. Emang Pak Ustadz pernah masuk ke neraka? Atau pernah masuk ke surga? Yang kayak gitu jangan di komen, udah biarin aja. Ntar juga ngerasa mentok-mentok juga nanti. Ya, udah mentok akhirnya ya Tuhan juga yang dipanggilnya itu. Nggak usah ditantang. Kalau azab Allah tuh nggak boleh ditantang. Justru harus kita mohon agar dijauhkan. Karena kalau ditantang diberi di dunia nggak akan sanggup. Ya, naudzubillah min dzalik. Saya kira itu penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sejalan dengan bagaimana kita berzikir, bertakbir, beristighfar, kemudian ujungnya dengan berdoa. Berdoa kebaikan dunia dan akhirat, juga terbebas dari api neraka. Nggak apa-apa disebut-sebut ya. Meminta kepada Allah supaya terbebas dari neraka tuh nggak apa-apa, karena itu akan lebih membuat kita menjadi terjaga, karena kita tahu azabnya ya, menurut informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun kamu tidak usah disebut, karena nanti kalau lidahnya begini dipotong ini nggak usah disebut-sebut itu, nggak usah. Kepanjangan nanti nggak selesai. Nah, tapi tahu bahwa azabnya karena goroman itu orang mengatakan ya seimbang. Gorim itu kan yang di dunia nikmat tuh pinjaman dari Allah, nanti di akhirat ditagih, kira-kira gitu. Kalau yang nikmatnya itu tidak dijalankan sesuai dengan itu, maka dia akan menjadi hutang sehingga di akhirat dibayar dengan neraka itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus diminta wasrib anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Begitu. Anak-anakku sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita semuanya, termasuk orang-orang yang bisa bertasbih, bertakbir, berzikir, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah, memohon segala kebaikan, dan berlindung dari segala bentuk kejahatan yang ada ya. Senantiasa mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianjurkan, sebagaimana yang diwajibkan, dan sebagaimana mestinya yang terbaik yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.